Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rahmat. Saya berasal dari kelas H, mata kuliah Birokrasi Governansi dengan NPM 2404101084. Di sini saya bermaksud membuat video mengenai tugas evaluasi akhir semester saya, yang dimana ini tugas mengenai mempelajari studi kasus berdasarkan pendekatan co-production maupun pendekatan kolaboratif governance. Di sini pada tugas ini saya memilih untuk menganalisis pada studi kasus program kampung iklim yang lebih spesifik sudah terjadi di Kota Surabaya. Dan di sini saya mengambil judul yakni analisis implementasi program kampung iklim di Kota Surabaya berdasarkan pendekatan co-production. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya Proklim ini atau program kampung iklim itu merupakan program yang awalnya diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa perubahan iklim pada suatu daerah ini sangat berpengaruh dan juga disebabkan karena polusi yang ada di udara. Dan polusi di udara ini tentunya berasal dari mobilitas masyarakat sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan yang sangat tinggi, juga penggunaan teknologi-teknologi seperti pabrik dan sebagainya yang memang itu menghasilkan limbah di udara. Dan ini juga berdampak pada kesehatan udara yang digunakan pada masyarakat sehari-hari. Selain itu, polusi yang terjadi juga disebabkan oleh banyaknya ruang terbuka hijau yang semakin sedikit, dan tentunya penyerapan karbon dioksida di sini sangat minim, sehingga perlu diadakan perbaikan lingkungan dengan adanya program kampung iklim ini. Di Kota Surabaya, program kampung iklim telah berkembang menjadi salah satu program lingkungan yang melibatkan pemerintah serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, serta pengurangan emisi karbon. Dalam perspektif administrasi publik, Proklim dapat dianalisis menggunakan pendekatan co-production karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai penyedia layanan, tetapi juga bergantung terhadap keterlibatan maupun partisipasi masyarakat sebagai mitra yang mampu membantu menghasilkan manfaat dalam pelayanan publik. Mengapa harus Proklim sebagai analisis studi kasus saya? Karena saat ini di Kota Surabaya itu merupakan kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang cukup kurang maksimal, sehingga penyerapan emisi karbon yang ada di kota itu cukup kurang terpenuhi ya. Maksudnya agak kurang maksimal penyerapannya, sehingga menyebabkan kualitas udara di Kota Surabaya itu cukup buruk. Kemudian juga meningkatnya volume sampah rumah tangga. Di sini di Kota Surabaya itu semakin tumbuh penduduknya, semakin banyak yang berpindah ke Kota Surabaya dari desa ke kota, sehingga volume sampah juga justru semakin bertambah, bukannya berkurang tapi justru bertambah. Kemudian juga volume sampah ini tidak dibarengi dengan pengolahan sampah yang maksimal, sehingga menyebabkan sampah-sampah ini berserakan dan tergolong tidak terproses dengan baik atau tidak terolah dengan baik, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang justru mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yakni menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Dengan adanya arus urbanisasi yang tinggi, dengan adanya kurang kuatnya pemerintah dalam mengatur regulasi tata kelola perkotaan, maka di sini kualitas lingkungan permukiman itu tergolong kurang tertata atau banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh, yang justru di sini menyebabkan adanya pencemaran yang menyebabkan penyakit, menyebabkan polusi dan sebagainya. Dan ini justru merugikan masyarakat sebagai pengguna manfaat. Dan yang terakhir yakni adanya masalah perubahan iklim yang masif serta urbanisasi. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, perubahan iklim yang masif ini disebabkan karena adanya yang utama, yakni penggunaan kendaraan yang cukup banyak oleh masyarakat sehari-hari.
yakni penggunaan motor maupun penggunaan mobil, yang dimana masih banyak masyarakat yang saat akan menempuh perjalanan di tempat yang tidak terlalu jauh, mereka memilih menggunakan kendaraan bermotor daripada jalan kaki. Nah, hal tersebut tentu menyumbang emisi yang cukup lumayan pada udara. Nah, kemudian pendekatan co-production. Di sini saya menganalisis program Kampung Iklim di Kota Surabaya menggunakan pendekatan ini karena saya menilai bahwa co-production ini merupakan pendekatan yang memang menilai suatu kebijakan dari dua peran, yakni peran pemerintah maupun peran masyarakat. Di sini menurut Elinor Ostrom pada tahun 1996, co-production itu merupakan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyediaan layanan publik bersama pemerintah. Dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi produsen layanan publik. Keberhasilan co-production sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan kemampuan pemerintah menjaga motivasi serta keberlanjutan keterlibatan warga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan co-production ini melibatkan masyarakat ataupun aktor non pemerintah dalam melakukan pelayanan publik atau sebagai mitra, sehingga membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan ataupun pemaksimalan pelayanan publik yang telah direncanakan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang bekerja melayani publik, tetapi di sini masyarakat ataupun aktor non pemerintah juga dilibatkan dalam hal pelayanan publik, karena juga mereka juga yang tahu bagaimana kondisi lingkungan mereka, seperti itu. Kemudian ada aktor yang terlibat dalam implementasi program Kampung Iklim ini. Yang pertama yakni ada aktor pemerintah. Dari aktor pemerintah, yang pertama yakni terdapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini kementerian berperan sebagai aktor utama yang menginisiasi adanya program Kampung Iklim ini, dan kemudian diturunkan pada pemerintah Kota Surabaya, dan juga kemudian diturunkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dan yang terakhir sebagai pelaksana kebijakan adalah kecamatan maupun kelurahan yang ada di lingkup masyarakat yang berkenaan dengan masyarakat secara langsung. Di sini aktor pemerintah berperan sebagai regulator ataupun pembuat peraturan ataupun pedoman dalam suatu program, sehingga program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, dan juga masyarakat itu memiliki pedoman dan juga memiliki sarana pendamping teknis seperti itu. Kemudian aktor non pemerintah di sini terdapat masyarakat, PKK, Karang Taruna, komunitas lingkungan, akademisi, serta sektor swasta ataupun CSR. Di sini aktor pemerintah berperan sebagai pembantu pemerintah dalam hal menyukseskan program Kampung Iklim ini, karena yang terutama masyarakat itu mereka yang lebih tahu mengenai lingkungan mereka, yang bagaimana mereka mengetahui bagaimana kebutuhan, bagaimana kekurangan, bagaimana kelebihan dari lingkungan mereka, sehingga di sini masyarakat harus mampu berpartisipasi secara penuh terhadap pelayanan publik yang telah direncanakan oleh pemerintah tersebut, supaya pendekatan co-production ini mampu berjalan secara maksimal juga. Kemudian yang selanjutnya yakni wujud co-production dalam program Kampung Iklim. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, peran pemerintah yakni yang pertama menyusun kebijakan. Menyusun kebijakan ini berupa dengan peraturan atau regulasi yang dimana ini mengatur mengenai standar pelaksanaan program. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Menyediakan fasilitas ini yakni memberikan fasilitas-fasilitas misalnya seperti pemberian bantuan bank sampah, pemberian transportasi sampah seperti truk sampah yang mengangkut sampah di setiap kelurahan ataupun desa, seperti itu. Kemudian memberikan pelatihan ini maksudnya yakni memberikan pelatihan terhadap warga-warga atau kader yang nantinya mampu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program Kampung Iklim ini, sehingga nantinya program ini dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan rencana yang diagendakan. Kemudian melakukan pendampingan di sini maksudnya yakni pendampingan diwujudkan dengan adanya pemerintah yang terus mengawasi adanya
program kampung iklim ini, supaya nantinya program kampung iklim ini tetap terjaga kontinuitasnya ataupun keberlanjutannya. Juga bisa juga pemerintah memberikan pendampingan berupa memberikan progres dan nantinya dilanjutkan kepada suatu penghargaan yang memang itu memberikan apresiasi terhadap perkembangan program mereka. Dan di sini peran masyarakat yakni berperan sebagai pengelola sampah yang ada di lingkungan mereka, melaksanakan penghijauan pada lahan-lahan yang memang memerlukan penghijauan, melakukan konservasi air, memelihara lingkungan, serta mengawasi pelaksanaan program. Di sini masyarakat berperan penuh terhadap proklim karena mereka juga yang mengetahui bagaimana kondisi lingkungan mereka. Mereka yang tahu mengenai prioritas pembangunan lingkungan mereka dan juga pengawasan pelaksanaan program karena mereka yang langsung berkenaan dengan program mereka dengan pemerintah. Seperti itu. Kemudian untuk implementasi proklim sendiri, dalam Proklim Surabaya, masyarakat itu tidak hanya menerima layanan pengangkutan sampah dari pemerintah, tetapi di sini warga juga ikut melakukan pemilahan sampah dari sampah rumah tangga, mengelola bank sampah, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, pembudidayaan seperti ini membantu masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengolah hal-hal yang sebelumnya dianggap mereka merugikan. Di sini pemerintah berperan menyediakan pelatihan mengenai pengelolaan sampah, memberikan sarana pendukung bank sampah, serta pendampingan teknis, sehingga dalam hal program Kampung Iklim ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi berjalan secara substantif sehingga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Sementara masyarakat di sini menyediakan tenaga, waktu, pengetahuan lokal, serta komitmen dalam pengelolaan sampah. Sehingga dalam hal ini, program Kampung Iklim itu dapat menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan ekologis. Seperti itu menurut saya. Kemudian dalam hal implementasi program Kampung Iklim ini, terdapat dua lokasi yang menurut saya ini bisa menjadi best practice bagi daerah lain dalam penerapan program Kampung Iklim ini, yakni pada daerah Jambangan serta Gunung Anyar Tambak. Di daerah Jambangan ini yang paling saya suka dari penerapan proklimnya ini yakni pembangunan bank sampahnya yang cukup efektif serta efisien. Di sini bank sampah mengolah sampah dan kemudian dari sampah tersebut diolah dan menghasilkan uang yang menjadi sumber pendapatan bagi kelurahan. Dan kemudian ini mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar. Nah, semoga dengan adanya best practice dari dua daerah ini mampu mempengaruhi implementasi proklim di daerah-daerah lain. Kemudian selanjutnya yakni dalam beberapa kampung proklim, masyarakat itu berpartisipasi dalam pembangunan serta pemeliharaan seperti sumur resapan, lubang biopori, serta sistem penampungan air hujan. Nah, biasanya di musim hujan, karena Surabaya itu merupakan daerah dataran rendah sekaligus muara dari Sungai Brantas, maka saat hujan itu seringkali rawan banjir. Nah, maka dari itu masyarakat sebagai partisipan dalam ataupun pihak pembantu dalam co-production, di sini masyarakat harus membantu memaksimalkan adanya pembangunan sumur resapan, lubang biopori maupun sistem penampungan air hujan supaya nantinya mampu menghasilkan manfaat dan mampu meminimalisir dampak buruk yang biasanya terjadi sebelum adanya program Kampung Iklim ini. Pemerintah membantu menyediakan bantuan teknis dan fasilitas pendukung, sedangkan masyarakat berkontribusi melalui tenaga kerja dan pemeliharaan sarana tersebut, sehingga hal ini menunjukkan adanya hubungan co-production antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dari adanya implementasi pada kebijakan program Kampung Iklim tersebut, nilai publik yang dihasilkan yakni terdapat 3 aspek, yakni aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini terdiri dari penurunan volume sampah yang ada di kota Surabaya. Yang kedua, peningkatan ruang hijau yang sebelumnya ruang hijau di kota Surabaya itu sangat minim dan juga kurang maksimal dalam mencegah adanya emisi karbon. Yang ketiga, berkurangnya pencemaran lingkungan.
Dan yang terakhir yakni pengurangan risiko banjir karena sudah adanya sistem biopori, penampungan air hujan yang memadai, dan sebagainya. Kemudian di aspek sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program kampung iklim. Yang kedua, tumbuhnya budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, meningkatnya kesadaran lingkungan karena mereka semuanya dilibatkan dalam program kampung iklim. Kemudian yang terakhir yakni aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi yang saya sebutkan tadi dari daerah Jambangan, bank sampah itu mampu menjadi sumber pendapatan tambahan sehingga mampu membantu perekonomian warga sekitar dan juga mampu membantu untuk mendanai kegiatan-kegiatan kampung sehingga nantinya kampung dapat berdaya. Kemudian yang kedua yakni penghematan biaya rumah tangga melalui urban farming, dan yang ketiga yakni pemanfaatan kompos untuk kegiatan produktif. Nah, kompos sendiri itu merupakan produk yang berasal dari sampah yang tadinya diolah melalui bank sampah ataupun metode-metode lain seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan co-production Elinor Ostrom pada tahun 1996, program Kampung Iklim di Kota Surabaya itu merupakan contoh implementasi governansi publik yang melibatkan pemerintah serta masyarakat dalam menghasilkan layanan publik secara bersama-sama. Pemerintah di sini berperan sebagai fasilitator dan penyedia sumber daya, sedangkan masyarakat berperan sebagai co-producer yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, serta evaluasi program. Keberhasilan program di sini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan itu akan lebih efektif ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi layanan publik itu sendiri. Karena masyarakat itu yang mengetahui mengenai kondisi secara detailnya, dan pemerintah di sini hanya berperan sebagai orang yang mengetahui luarnya saja dan berkewajiban untuk membentuk regulasi yang memang relevan dengan permasalahan lingkungan. Seperti itu menurut saya. Dan dari penjelasan-penjelasan saya mengenai analisis implementasi Proklim di Kota Surabaya ini berdasarkan pendekatan co-production, saya mendapatkan 6 referensi yang memang relevan dengan pembahasan saya. Nah, sekian, terima kasih. Semoga penjelasan saya ini mampu bermanfaat bagi penonton sekalian, dan juga saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya ini banyak kekurangan. Semoga saya mampu menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.